Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kegiatan obrolan tentang Sabe Mandar. Ini masih rangkaian dari kegiatan menyambut semacam festival tentang sutra di Mandar yang akan dilaksanakan di Karama pekan kedua September 2021. Jadi kami dari Armada Pustaka Mandar ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yang bertemakan Semesta Sabe Mandar, berupa literasi atau kegiatan tentang semacam obrolan dari berbagai pihak yang selama ini kegiatannya dikenal baik fokus di situ maupun semacam kegiatan sampingan yang berkaitan dengan tradisi menenun di Mandar. Nah, kali ini sudah hadir di layar layar kami berdua. Ada Pak dosen Dahri Dahlan yang saat ini mengajar di Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Beliau adalah putra asli Pambusuang, Kabupaten Pulau Ali Mandar. Dan saya ajak untuk ngobrol di kesempatan kali ini untuk membicarakan tentang salah satu karyanya, semacam komik ya Pak dosen? Ya, kisah Samariona, kisah dari Mandar. Nah, yang menarik dalam kegiatan komik tersebut menceritakan seorang anak kecil yang memiliki ketertarikan untuk belajar menenun ketika orang tuanya, bapaknya, sedang pergi berlayar. Jadi di kesempatan kali ini saya akan meminta Pak Dahri Dahlan untuk menceritakan proses kreatif penulisan karya tersebut. Terus apa yang melatar belakangi, kenapa dia harus memilih, misalnya kenapa namanya Samariona, terus apa hubungannya dengan kegiatan menenun, kenapa ada motif motif bunga sape itu, kenapa memilih bunga sape, kenapa bukan surek salaka atau surek yang lain. Silakan Pak dosen menceritakan bagian itu dulu, nanti kita berkembang untuk misalnya pengalaman masa kecil tinggal di Pambusuang sampai remaja, dan apakah pengalaman hidup di Pambusuang ini mempengaruhi karya-karya yang dihasilkan termasuk Samariona ini. Silakan. Baik. Terima kasih banyak Kak Ridwan atas kesempatannya. Saya merasa senang sekali bisa berbagi pengalaman di sini. Jadi proyek Kisah Samariona ini adalah proyek yang memberikan tugas tidak sepenuhnya bebas kepada saya sebagai penulis terpilih, tapi memang ada tema yang sudah jadi. Ditugaskan kepada saya. Temanya adalah weaving story. Jadi apapun yang berkaitan dengan menyulam, bertenun, merangkai sesuatu, menganyam dan sebagainya, itu termasuk dalam topik besar itu adalah weaving. Nah, secara kebetulan saya sebagai seorang yang lahir dan besar di Mandar, hal yang paling mungkin saya kaitkan dengan topik besar ini adalah tradisi bertenun. Dan memang itu harapan dari pelaksana dari British Council dengan Rumata Art Space di Makassar. Lalu itu sudah ada topik pertama. Yang kedua adalah bikin cerita anak bergambar. Nah, itu menariknya. Jadi bikin cerita anak bergambar, maka jadilah ini secara kebetulan nama tokoh utamanya adalah Samariona. Itu adalah bahasa Mandar sebenarnya. Ya. Bahasa Mandar yang berarti kelak dia akan bahagia. Atau bisa juga berarti dia yang selalu bahagia. Dia ini bisa perempuan, bisa laki-laki, karena kita dalam bahasa daerah tidak mengenal bahasa kita tidak mengenal gender. Jadi terserah, hanya kebetulan saja sepertinya bunyi Samariona ini cocok dengan perempuan. Iya. Jadi kalau kita bilang Samariona, itu bunyinya secara Mandar itu sangat perempuan. Kalau orang yang paham fonologis bahasa Mandar itu sangat perempuan. Beda lagi misalnya nama-nama lain misalnya yang identik dengan perempuan, bunyinya identik dengan perempuan. Kalau laki-laki, Tomario. Nah, misalnya Tomario, itu ya bisa laki-laki kalau Tomario, karena fonologisnya menurut saya identik dengan laki-laki. Nah, jadi
Waktu itu kita dipanggil, jadi kita diberikan materi, intinya akan buat sesuatu yang berhubungan dengan kriya atau bertenun. Tapi itu jangan terlalu verbal, jangan sampai juga di dalam cerita ini mengkampanyekan kita harus melestarikan segala, tidak seperti itu, meskipun tujuannya seperti itu. Jadi kita mengampanyekan kepada orang dimanapun berada bahwa ada sebuah tradisi yang akan kita definisikan ulang, yang akan kita ceritakan ulang secara historis kepada pembaca, maka lahirlah Samariona ini. Nah, Samariona ini kan seorang anak perempuan di anak satu-satu, sangat dekat dengan orang tuanya, dan dikisahkan ditinggal oleh bapaknya berhari-hari, hampir 1 bulan di laut. Jadi settingnya ini sekitar 80-90-an awal kira-kira begitu. Jadi dalam perjalanan ini dua pihak yang berpisah ini, Samariona dengan ayahnya, itu masing-masing mengatasi kerinduannya dengan cara masing-masing. Di perahu, bapaknya Samariona sementara berlayar, sementara kalau ada kesempatan tidak bekerja di laut, dia membuat sebuah alat, yaitu roeng, untuk anaknya bertemu. Jadi kalau harapannya bapaknya Samariona ini, kalau saya pulang nanti tiba di kampung, orang-orang menganggap pambusuang. Tapi ya biarkan saja orang-orang. Tapi walaupun saya tidak menyebut pambusuang di situ, hanya Teluk Mandar, tapi biarkan saja orang bilang seperti itu. Setibanya nanti di Pambusuang, bapaknya ini akan memberikan kenang-kenangan kepada Samariona. Ini hadiah dari bapak melaut. Bapak tidak hanya sekedar bekerja, tapi membuat sesuatu untukmu. Dan ternyata Samariona juga ini belajar menenun sama ibunya, sama neneknya, kira-kira begitu. Dan jadilah sarung pertamanya tepat bapaknya datang ini si Samariona ini. Dan sarungnya itu secara kebetulan adalah surek sape. Jadi surek sape itu bunga sape, surek bunga sape. Memang surek ini atau motif ini memang ada di Mandar sampai sekarang, dan itu juga salah satu surek favorit saya, ya. Tapi bukan hanya sekedar itu, ini persoalan bagaimana struktur dalam cerita itu padu, ya, berkelindan, dan itu menjadi utuh, sehingga kalau itu dipisahkan sepertinya ceritanya tidak akan seru. Jadi bunga sape itu kan selama ini digunakan di Mandar, tidak ada tafsir macam-macam. Orang Mandar hanya bikin bunga sape. Oh bagus warnanya, kadang-kadang sering sekali dibikin biru navy, putih segala macam. Tapi di bagian ini saya sebagai seorang pengarang, saya menafsir bunga sape ini. Kira-kira apa historinya bunga sape? Maka muncullah itu bunga sape, kita tafsir secara filosofis. Sape itu artinya tangkai yang rebah. Kira-kira begitu. Dia rebah karena ada di pinggir laut, sering ditiup angin, cuaca segala macam, kira-kira begitu. Dan ibunya Samariona, neneknya Samariona berpesan, coba lihat bunga sape. Walaupun dia rebah atau sape, ya, karena diterpa angin, cuaca segala macam, dia masih bermanfaat, yaitu menjadi perlindungan orang-orang yang berada di pantai misalnya. Jadi pohon-pohon itu menginspirasi Samariona untuk menciptakan bunga sape. Jadi secara historis konteks cerita ini, inilah lahirnya bunga sape, kira-kira begitu. Ya. Di Samariona ini. Disitulah lahirnya bunga sape, sehingga dinamakan seperti itu. Bahkan ada penggalan lagu di dalam kisah bunga sape ini. Kalau teman-teman membaca, sebentar. Nah, ini dia. Ini betul-betul murni yang saya bikin, tidak terjadi di dalam konteks orang Mandar. Halaman berapa? Ini di halaman 17, Kak Iwan. 17, ya. Iya, di halaman 17. Oh ya. Jadi dibilang begini, kita akan membuat sarung surek bunga sape. Kenapa bunga sape, wahai ibu? Ibunya menjawab. Ibunya sambil menyanyikan sesuatu, warna ayu di birimbonde, tuo tak ena bakbar bungana. Pole iri, tongani sape, tuo melindungi. Ya, maulungi, tuo melindungi, artinya pohon kayu di pinggir pantai, tumbuh tangkainya, mekar bunganya. Datanglah angin, betullah rebah, tapi tetap tumbuh melindungi. Nah, itu jadi saat itu tokoh Samariona tiba-tiba, wah ini ternyata bagus, dan itulah sarung pertamanya Samariona akhirnya ketemu dengan ayahnya, dan seperti cerita anak kebanyakan, happy ending. Ya, terus saya tidak tahu ini apakah harus mengangkat tokoh anak, karena ini kayak menyimpang tanda kutip, karena biasanya kan konsep misalnya si Walipari, ya, suami pergi melaut, istri menenun. Kenapa bukan
si ibu yang diangkat, terus Surya Bunga Sape, karena ya ada motif di Mandar, saya lupa namanya, yang jelas kalau bukan sombal-sombal atau pokoknya kaitannya dengan layar. Jadi ini agak menarik karena ada proses memperlihatkan bahwa ya ada bentuk si Balipari yang lain. Karena selama ini kan pemahamannya agak bukan keliru, cuma ya kadang yang orang terbangun, itu yang terbangun. Iya, bahwa ya si Balipari itu istri sama suami, padahal tidak seperti itu. Jadi mungkin ada alasan tersendiri selain misalnya untuk apa tokoh si anak ini kenapa bukan si ibu, untuk itu supaya kuat si Baliparinya. Baik, Ya. jadi begini, jadi dalam pembentukan sebuah alur cerita itu ada istilah sudut pandang. Ya. Barangkali memang ibunya si Walipari, sangat si Walipari, tetapi ini adalah teropong anak-anak dan dunia anak-anak. Ya. Iya, kebetulan itu. Kemudian juga saya belakangan baru sadar, dalam teori psikologi itu kan pengarang itu sangat dipengaruhi alam bawah sadarnya ya. Ya. Ya selama ini bapak saya kan perantau, kira-kira begitu. Bahkan sampai sekarang saya tinggal bersama di rantau. Jangan-jangan memang apa yang saya tulis ini adalah koneksi terhadap psike saya yang selama ini, bapak saya sangat jauh, saya dekat dengan bapak saya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau menjawab tanpa menafikan konsepsi Walipari yang memang tumbuh di Mandar, cerita ini adalah sudut pandang anak-anak sebenarnya. Ya. Barangkali kalau hendak menemukan si Waliparinya itu akan ada kalau kita telah secara kritis misalnya. Jangan-jangan ada teks sampingan misalnya, atau jangan-jangan clue yang ada yang menandakan bahwa wah si Walipari. Karena kalaupun kita memaknai si Walipari secara kritis, ini sangat si Walipari, bahkan itu diturunkan kepada anaknya. Ya. Ya, itu diturunkan kepada anak bahwa bapakmu loh sementara melaut, kamu harus begini. Jadi ada ruang kosong ketika terjadi perpisahan antara ibu dengan bapak atau perahu dengan darat, ada ruang kosong di situ. Ruang kosong inilah yang diisi oleh cerita ini. Kira-kira begitu, Kak Iwan. Ya, terus ini juga yang menarik karena kalau sejauh yang saya tahu, ini kan kalau kita pelajari dari aspek ekonomi, ini kan kalau menenun kurang signifikan. Ya. Kalau cuma itu yang diharap. Ya. Jadi saya lebih dia lebih kuat sebagai pendidikan karakter paling tidak untuk anak perempuan atau wanita. Ya. Jadi apakah bisa saya anggap bahwa di cerita ini juga ya kan tidak mungkin nih Samariona belajar menenun untuk cari uang. Ya. Dia lebih itu tadi melepas rindu ke ayahnya, terus ada sesuatu yang ingin dia persembahkan, itu kan di luar itu ya nilai-nilai ekonomi. Iya, iya. Bisa seperti itu. Bisa, Kak. Artinya persoalan ekonomi di sini sudah selesai. Selesai ya. Bukan berarti dia kaya ya. Ya, dia kaya. Dia. Artinya yang diatasi di sini adalah persoalan hubungan personal antara karakter ayah dengan anak. Jadi itu yang muncul. Sama dengan persoalan tadi, loh bagaimana si Walipari ibunya? Jadi si Walipari itu ada sebenarnya, tapi yang muncul sama dengan apa ya? Saya hanya menceritakan apa yang saya ceritakan. Jadi istilahnya ketika Samariona ini adalah refleksi orang Mandar, maka secara kebetulan ini seperti cermin, kita hanya melihat apa yang terlihat di cermin. Padahal di belakang cermin itu kan jauh kompleks sekali. Misalnya kalau kita mau melihat secara kritis karakter Samariona, kenapa sih dia sehingga sangat merindukan ayahnya? Tidak sekolah kah dia misalnya, atau apapun itu. Jadi sekolah kan bukan, Samariona tidak terlihat sekolah bukan berarti Samariona kurang pendidikan kan di sini. Jadi itu yang jadi persoalan. Jadi ada banyak celah misalnya ketika kita hendak mengharapkan Samariona sekolah. Samariona barangkali tidak sekolah, tapi tunggu dulu, dia sangat berpendidikan pada bagian ini. Lokalitas, pertumbuhan karakter segala macam, bagaimana kasih sayang segala macam, bagaimana mengatasi masalah individu, konflik batin segala macam. Jadi sebenarnya masalah ekonomi tidak ditilik di sini, Kak Iwan. Ya. Jadi walaupun sebenarnya sekali lagi saya tekankan kalau kita mau mengkritisi cerita ini, kita mau analisis serius dulu ya, kita baca secara serius, barangkali akan tampak pesan-pesan ternyata ada masalah di Sulawesi Barat, ketimpangan. Saya percaya itu ada, Kak Iwan. Iya, itu yang juga saya karena jangan sampai orang beranggapan bahwa yaitu tadi menenun untuk ekonomi. Saya lebih tidak apa-apa kalau kasarnya ya, tidak apa-apa tidak dapat uang asal menenun karena ya ada hal-hal tertentu yang misalnya dia mewarisi tradisi itu, terus melatih kesabaran.
Itu yang ingin saya ingin angkat dalam persoalan ini juga. Terus kaitannya ini ya, saya tidak tahu apakah ada unsur-unsur Hairana di situ di dalam di dalam cerita ini, karena ya, teman-teman yang menonton Pak Dahri Dahlan ini dua bersaudara, adiknya Hairana, guru sekarang guru honor di SMP Karama, dan sewaktu saya tidak tahu kapan mulai belajar, apakah mulai SD, SMP, atau SMA kah. Yang jelas waktu kuliah dia sudah kalau tidak salah bawa Tandayang ke Makassar ya, dan kadang untuk membiayai itu ya menenun. Bisa diceritakan? Ya, pernah sekali itu Herana mau membawa Tandayang ke Makassar, tapi dilarang sama Mama. Pertimbangannya juga kan pasti mengganggu teman-teman yang lain, sementara masa mau manetek di kos orang lain belajar gitu kan. Iya, bunyi ya. Iya, itu bunyi. Tapi kalau memang Herana juga pernah mengisi sebuah penampilan resital kawan saya itu, resital anak Sendra Tasik, konser musik temanya pesisir. Herana itu betul-betul menenun. Jadi tenunannya Mama itu dikirim ke Makassar, bertenun di gedung Amanagappa itu di Gunung Sari. Ya. Dan terus balik, itu sudah kisah itu. Dan memang Herana itu sudah sejak lama. Herana di Makassar itu dia sudah menyelesaikan sarung pertamanya, sudah lama dia pintar bertenun, Kak. Jadi memang kapan mulai belajar itu? Herana sejak kecil, Kak, karena saya ingat itu masih ada gulab pondoknya, masih ada alat-alat kecilnya itu. Masih ada jejak-jejaknya itu. Jadi sejak SD memang sudah belajar menenun pakai Pak Loka itu yang dikeringkan. Soalnya sempat dibuatkan Bapak ya alat perawatan yang kecil. Iya. Terus bisa diceritakan, saya masa kecil saya tidak di Pambusuang. Biasanya standar atau kebiasaan mengajari anak kecil menenun itu di bagian mana? Karena kan misalnya kalau disandekan, ya kalau ada anak-anak yang boleh ikut melaut, ya paling juru masak dulu. Nah kalau yang anak kecil, apakah dia masuk mau dulu kah, atau ada prosesnya? Kalau kasus Hairana, proses belajarannya selain yang mempelajari menggunakan yang parawatan yang kecil, di bagian mana itu ketika dia sudah menggunakan alat-alat yang lebih yang sama digunakan orang dewasa? Iya. Jadi sepengamatan saya, Hairana itu mulai dari coba-coba, Kak. Jadi masuk dulu, bagaimana caranya mengangkat dengan baik, bagaimana maturat tora. Jadi mulai itu dulu, Kak. Di samping memang ternyata dalam konsep psikologi, anak melakukan permainan sesuai dengan apa yang terlihat dikerjakan oleh orang tuanya sebenarnya. Jadi dalam teori pertumbuhan ternyata ada itu, Kak Iwan. Jadi wajar, perhatikan nih, misalnya kalau ibu bapaknya buka warung, anaknya pasti jual-jualan makanan minuman itu ya, permainan-permainannya. Coba perhatikan. Ya sama Moana ini mainnya jual buku. Nah, itu pasti itu, Kak. Jadi secara teori orang psikologi bilang begitu. Jadi misalnya bahkan kalau ada anak yang memperlakukan boneka di sayang-sayang, itu seperti itu juga dia diperlakukan orang tuanya. Ya. Jadi itu pertama, Kak. Jadi meniru mimesis ya, tahap meniru. Kemudian tahap coba-coba juga, dan saya kurang tahu tepatnya kapan Hairana menyelesaikan sarung pertamanya, tetapi saya hampir bisa memastikan itu dimulai dari coba-coba, Kak. Masuk dulu. Kadang kan paluang ya 1 2 3 tora. Ya. Ya, itu, Kak. Itu oleh ibu atau nenek atau tetangga yang Utamanya ibu, Kak. Utamanya ibu, karena Mama masih ini baru belakangan tidak ini, tapi kalau mau manete Mama masih bisa. Kemudian sepupu semua, Kak, itu sepupu, tetangga, tante itu kita dikelilingi panete. Apalagi di zaman saya dulu, di zaman kami dulu masih kecil. Sekarang pun masih, Kak, tapi ya itu masih ini. Dulu waktu rumahnya rumah panggung itu menenunnya di atas atau di kolom rumah? Di kolom rumah, Pak. Ada kolom rumah, terus ada baru balai-balai besar itu. Ya. Itu gonta-ganti, kalau bukan Mama yang di situ, Hairana juga atau tetangga-tetangga yang datang. Bahkan pernah saya ingat ada 2 tomanete dibawa plus Tosumau Nesa, Kak. Jadi 2 orang mengerjakan tenun, yang lain itu yang merangkai itu sebelum ditenun, Kak. Itu saya masih ingat. Ya, jadi ya hampir sama yang di rumah-rumah penduduk yang lain yang masih menggunakan rumah panggung. Jadi biasanya itu ya memang kolom rumahnya jadi tempat semacam studio menenun. Ya. Bahkan sampai sekarang, Kak, di rumah itu di ruang tamu itu, bahkan tamu kalau datang langsung lihat Mama atau Hairana. Ya. Nah, ini saya mau yang kan setelah Hairana selesai kuliah kan, membuat kerjasama dengan teman yang itu Malolo. Bisa diceritakan itu. Terus
branding Malol itu kan ya kalau nggak salah salah satu tugas skripsi ya baru sama dengan Hairana. Iya betul Kak, itu pengkaryaan anak desain komunikasi visual ya di UNM. Namanya Agung orang Majene. Dari proyek itu, jadi Agung ditugaskan mencari pekerja atau penghasil tenun yang belum punya brand. Ya, yang masih konvensional jual belinya. Iya masih konvensional, tapi konsisten menjual, memproduksi. Ya. Ketemulah Herana di medsos, entah di mana taunya, pokoknya Herana sudah jual, tapi belum ada brandnya Kak. Tidak kenal sebelumnya? Sebelumnya tidak kenal, sama sekali tidak kenal. Ya. Datanglah itu diwawancara, mau enggak begini. Saya termasuk orang yang ditanya-tanya waktu itu. Wah itu bagus. Apa brandnya? Ternyata muncullah. Dan sampai sekarang itu masih bekerja sama, dan bahkan hubungan kami sudah seperti saudara Kak itu sama Agung. Sama Agung. Iya masih diproduksi desain packagingnya masih Agung, Herana produksi ini, masih kerjasama segala macam, konsultasi. Bahkan misalnya untuk memposting foto itu mereka itu konsisten. Ini bagaimana foto ini bagus nggak diposting bla 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 segala macam. Iya, kalau saya lihat postingannya Herana lumayan kayak profesional. Iya. Jadi memang begitu ya. Kalau apakah hal seperti ini patut menjadi teladan buat teman-teman yang lain ya, misalnya yang memiliki keluarga penenun, tapi ya kalau mengandalkan cara penjualan konvensional, misalnya bawa ke Papalele atau ke pasar, karena kalau yang saya tahu kan Hairani sudah sampai ke luar negeri jualannya, paling tidak Malaysia, terus sering di Amerika juga pernah Kak. Bang Maman juga sering pesan ke dia. Bang Maman sering ya. Jadi memang signifikan ini ya dibanding penjualan konvensional dengan cara yang dilakukan Hairana ya. Betul Kak. Jadi Hairana juga tidak melulu memutus konvensional kekinian ya. Jadi Hairana kan bahkan juga Kak menghubungi beberapa penjual konvensional, aji-aji yang senior, misalnya Mas Arpia. Itu kadang-kadang kalau stoknya pekerjaannya Herana sedang mengerjakan dan ada pesanan, itu Herana lari ke situ. Jadi tapi memang tinggi permintaan. Iya Kak, betul. Tapi memang Herana sudah punya quality control. Iya. Kadang-kadang itu betul-betul Herana tidak jadi tanda kutip pekerjaannya Herana ini betul-betul orang terpilih, tidak sembarang Kak. Iya. Dan ya sering jadi Herana juga menjelma sebagai penjual konvensional. Orang-orang datang, ibu-ibu dari Bala biasa kan. Saya lihat kadang-kadang datang jual sarung seperti konvensional, datang duduk baik-baik, bilang ini sarung saya, biapa. Herana itu kadang-kadang betul-betul menolak Kak kalau betul-betul standarnya tidak terpenuhi. Iya. Iya, betul-betul menolak. Saya kadang-kadang kasihan sama ibu-ibu sudah tua datang. Andi mau lihat 5 anak, kamu tidak beli sarungnya? Iya, enggak bagus. Ya itu Herana yang tahu Kak soal itu. Iya, mungkin tidak tinggi permintaan. Jadi memang ya itu seperti itu yang terjadi. Karena mertua saya juga sering datang orang tua datang bawa jual, diperiksa dulu kan? Iya, betul Kak, betul. Iya, seperti itu. Terus signifikan nggak nih pendapatannya Hairana ini dari hal itu? Signifikan Kak, apalagi tapi sempat kena ya di COVID tahun pertama ini sempat, tapi ini mulai terbangun lagi, dan Hairana itu memang tidak seberapa followersnya di Instagram, tapi sepertinya dia mulai stabil Kak. Makanya saya kadang-kadang bilang sama Herana, kamu harus bikin semacam kurva. Jadi catat, jadi itu meningkat Kak. Dia memang Herana punya harga sedikit di atas harga konvensional, tapi ada hal-hal yang bisa dia jamin. Dan Herana juga bilang, oh kalau mau harga di bawah saya, ada banyak kok penjual misalnya di pasar, atau menyebut penjual yang lain, itu diarahkan juga Kak. Jadi Herana tidak menutup apapun, dia hanya memprogres dirinya sendiri dengan jalan medsos, tetapi juga dalam rangka tetap membuat penjual yang lain itu terpenuhi, karena Herana memberikan pilihan kepada calon konsumen Kak. Silakan ke sana. Iya, silakan ke sini kalau mau harga segini ada kok ini. Tapi saya tidak mau berkomentar soal kualitas karena memang Herana itu menjamin kualitasnya. Dan saya juga kan ya misalnya kalau ada tamu atau apa, saya biasa langsung bawa ke sana saja. Iya. Jadi ini juga penting karena apa ya? Herana kalau saya kan dia bisa juga untuk menjadi semacam guide atau apa. Kan saya sering kedatangan tamu untuk semacam turis, tamu, terus stasiun TV. Jadi untuk urusan ya wanita saya langsung arahkan ke Hairana, dan alhamdulillah ya progresnya cukup lumayan, termasuk ini kan rumah dari sekarang direnovasi, jadi
harapannya tetap ada semacam di bagian di rumah itu ya langsung orang masuk. Iya Kak. Panete di situ. Ya lumayan juga, herannya juga ya sedikit banyaknya sering saya kritik juga Kak ya. Ya, misalnya kadang-kadang captionnya itu saya kritik loh, misalnya jangankan persoalan-persoalan apa, persoalan baku tidak baku, huruf kecil, spasi itu saya cerewet sekali Kak. Ya. Karena orang-orang pasti menilai, wah bagus ejaannya, berarti ini bukan sembarangan ini yang posting, kira-kira begitu Kak. Iya, kalau itu saya perhitungkan. Yang sampai typo, orang langsung ilfil ya. Iya ilfil, apalagi taunya sarjana pendidikan, guru lagi. Nah itu Kak. Jadi alhamdulillah barangkali kalau Kak Iwan menilai karena ada progres, ya sedikit banyaknya barangkali prosesnya karena itu memang kita betul-betul ini. Iya, ini penting kita saling bersinergi, dan ini juga saya ingin ceritakan bahwa di acara nanti ini Semesta Sabe Mandar ada banyak hal yang dilakukan. Ini kan kolaborasi antara komunitas dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini langsung digawangi oleh Bang Rahmat sama Ishak. Terus Sul untuk kegiatan publikasi, pembuatan media sosialisasi itu Sul yang gawangi. Nah, saya bantu-bantu untuk narasinya, termasuk apa yang kita lakukan sekarang ini. Jadi ini penting kita mengangkat narasi Sutra Mandar karena secara tidak langsung itu mempengaruhi ke masyarakat, termasuk ekonomi. Jadi nanti di Semesta Sabe Mandar ini kalau tidak salah 9-10 September itu ada peluncuran Surek Marasa. Jadi itu motif saya usulkan ke Dinas Pariwisata dan dibuatlah motif sedemikian rupa. Jadi nantinya nih motif akan Pak Gubernur akan membuat semacam surat itu dikenakan oleh ASN di lingkungan Sulawesi Barat. Ya kurang lebih 4.000 sampai 5.000. Perda ya, perda. Ya itu. Dan syaratnya itu tenunan yang dipakai adalah produk para panete di Mandar. Jadi sentranya dulu itu Karama dan sekitarnya termasuk Tamangale, Pambusuan. Jadi itu akan kita sedemikian rupa dan itu dinilai tinggi. Jadi kalau selama ini penenun melepas ke Papalele 100.000, 120. Kalau yang sure ini itu kita patok harganya itu minimal 200.000 langsung ke panete. Ya. Jadi jangan salah juga kalau misalnya itu ditekan harganya sampai 100.000. Jangan sampai ada PNS, saya mau bernilai murah, saya mau pesan motif ini misalnya di Limboro kah atau di tempat lain. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi karena ya harapannya ya kan salah juga kalau banyak yang mengenakan ASN, banyak mengenakan tenunan Mandar, tapi efek ekonominya enggak seberapa juga ke para panete. Jadi ini kita semacam semacam pilot project bagaimana dari sebuah festival itu muaranya itu tadi peningkatan ekonomi masyarakat. Karena ya mungkin Dahri tahu sendiri itu banyak dari rumah tangga atau ibu-ibu di Mandar itu sudah menggantung tanda kutip tandayangnya. Ya. Kalau Pak Redika yang gantung reket atau petinju gantung sabuk tinjunya. Panete juga banyak seperti itu. Jadi itu yang salah satu misi dari kegiatan Semesta Sabe Mandar ini. Iya. Terus ini saya kembali lagi sebelum kita akhiri, ada nggak hal-hal yang misalnya sastra klasik atau apa yang mungkin Dahri pernah dengar yang menyinggung atau ada hubungan dengan kegiatan panete? Misalnya itu kalau nggak salah ada cerita rakyat ya dipukul, suaminya memukul istrinya itu yang temen jari dulu. Itu yang paling dekat dengan kita karena di situ sudah ada tradisi bertenun. Tapi yang jauh lebih itu yang saya bisa telusuri adalah mitos tentang noda di bulan, Kak. Jadi, kalau tradisi weavingnya yang saya maksud. Ya, yang saya sampaikan kemarin jadi di noda bulan itu ini misinya Kak Iwan juga pernah campak kan pohon asam. Ya. Menurut orang Mandar di Pambusuang yang pernah saya dengar bahwa bulan itu kan punya noda kan, kalau kita lihat dari bumi, bulan ya pasti dari bumi kita lihat bulan. Ya. ada noda di bulan dan noda itu di konon adalah pohon asam. Jadi di bawah pohon asam itu ada seorang Pak Tua yang selalu menganyam jaring atau pukat, tapi sembari menyulam itu kan tradisi weaving yang sudah ada kita tradisi weaving. Ya, Papia Jala. Jadi, ya Papia Jala. Terus
tapi ada tikus yang menggerogoti jala itu. Jadi kalau misalnya orang tua ini berhenti menyulam dan habis pukatnya itu atau jalannya itu digerogoti tikus, maka dunia akan kiamat, katanya. Jadi kalau saya menafsir, kosmologi dalam pikiran orang Mandar itu adalah pada saat manusia berhenti bekerja, daya manusia berhenti, maka dunia akan kolaps. Kira-kira begitu kalau saya menafsir. Ya. Bagaimana prinsip kosmologinya orang Mandar tentang alam semesta ini, kira-kira begitu, Kak Iwan. Ya. Iya. Ada jejak kita ke situ sampai ke sana. Ya, termasuk yang paling sejak saya kecil itu ya tadi cerita itu tapi kayak itu bukan cuma di Mandar ya, ada banyak cerita rakyat yang hampir sama. Dan ada beberapa juga, Kak, makhluk laut. Misalnya ada makhluk laut itu namanya gulab pondok. Jadi gulab pondok itu setahu saya di Pambusuang, dalam memori kolektif orang Pambusuang, gulab pondok itu hanya ada 2 tempat bertenun dengan makhluk laut. Dia seperti bintang laut, Kak, tapi dia lebih kompleks, kayak panjang. Dan itu disebut gulab pondok. Jadi gulang gulab pondok. Terus kalau laba-laba sedang menyulam tempatnya itu juga dikatakan sumau. Sumau, iya. Orang Mandar waktu itu sumau atau Mandar. Orang Mandar juga bilang sumau. Sumau ini kan hanya ada 2 kosakatanya. Kalau bukan laba-laba yang sedang membangun sarangnya, pasti sumau berhubungan dengan bertenun. Jadi kaitan-kaitan seperti itu yang membuat kita bisa berasumsi sementara bahwa memang jangan-jangan tradisi bertenun orang Mandar ini itu sama, kehadirannya sudah lama sejak kehadiran orang Mandar itu sendiri. Kira-kira begitu, Kak Iwan, kalau ya, ini memang tradisi yang cukup ketika manusia sudah mengenal kalau baju itu masuk sandang ya. Sandang ya aja, karena ya tradisi di Kalumpang ya, misalnya yang tradisi jauh lebih tua ini sudah menenun di situ, dan saya lihat memang beberapa ada jejak pengaruh Kalumpang yang di pedalaman yang ada di Mandar. Seperti kan kalau di Kalumpang istilahnya mereka pakai metode ikat untuk pewarnaan. Ikat ya. Nah itu ternyata di Sakbe juga demikian. Jadi saya belum pernah lihat di Mandar, tapi kan di teknik seperti itu menenun yang bukan kotak-kotak ya. Ada juga di Mandar, tapi teknik itu saya saksikan di Sopeng. Jadi sutra itu dia kayak ikat-ikat juga. Dipilin ya. Dia dipilin terus diwarnai. Nah sepertinya itu di Mandar juga pernah ada dulu. Terus saya menafsir itu kotak-kotak. Kenapa lebih memilih kotak-kotak? Ya mudah, pembuatannya cuma ya vertikal horizontal, cuma istilahnya itu kalau di penenun ada istilahnya. Nah, itu yang lebih mudah dilaksanakan karena dulu itu banyak permintaan. Dan sebelum kita diskusi ini ya, sebelumnya saya sudah lakukan Zoom juga dengan diaspora Mandar di Padang. Bukan Mandar asli, tapi suaminya itu penjual. Dia anak muda juga dulu, merantau dari Karamak ke Padang, terus dan tidak pernah pulang. Tapi dia membiayai hidupnya itu sampai menikah, sampai berkeluarga itu ya dapat kiriman sarung sutra dari Mandar, dia jual, terus seperti itu terus. Dan tadi itu saya wawancara istrinya. Ada cerita-cerita seperti itu yang cukup menarik. Masih ada yang ingin disampaikan sebelum ini kita tutup? Kayaknya cukup, Kak. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada Pak dosen, Pak Dahri Dahlan atas wawasan yang diberikan. Kaitannya, ya kita menyinggung sedikit tentang kaitannya sastra, terus dengan penenun Mandar. Kita mengangkat kasus Samariona, kisah dari Mandar, dan pengalaman masa kecil Pak dosen bersama adiknya Herana Dahlan yang menjadi semacam praktisi dalam kegiatan Sabe Mandar kontemporer, karena ya ini saya katakan kontemporer karena ya apa yang dilakukan Hairana itu sedikit banyak berbeda dengan pendahulu kita. Tekstual ya. Ya, lebih kekinian, sudah online, terus membuat wadah untuk supaya hasilnya itu lebih menarik para konsumen. Dan itu menjadi banyak teladan untuk yang dilakukan beberapa teman-teman yang bergerak di industri kreatif. Saya kira itu yang yang kami sampaikan, saya dengan saudara dari Pak dosen Dahri Dahlan.
mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, menjadi khasanah pengetahuan buat kita, khususnya literasi tentang salah satu tradisi, puncak tradisi teknologi, keterampilan, kreativitas orang Mandar dalam hal memang kelihatannya itu fashion, tapi ada banyak hal yang terjadi di belakangnya, pendidikan karakter, terus kesetiaan istri, dan konsepsi Bali Pardi. Ada lubang kearifan lokal di situ. Ya, benar sekali. Terima kasih Pak Dari atas waktu yang diberikan. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sama-sama Kak, saya juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful, you know